Selamat pagi saudara sekalian. Dan mari kita bersama-sama membuka di dalam Galatia pasal yang pertama. Galatia pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan yang kelima. Kita akan semuanya membuka di dalam Galatia pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan yang kelima. Kita akan bersama-sama membacakan ketiga ayat ini. Galatia pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan yang kelima. Mari saudara kita bersama-sama membacakan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa yang surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk segala kebesaran dan cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena Bapa yang terlebih dahulu berinisiatif memampukan dan memberikan kepada kami satu kerinduan untuk belajar akan setiap kebenaran firman dan ajaran-Mu. Berajarlah Tuhan pada pagi hari ini, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan akan membuat perasaan, pikiran, dan pribadi kami semakin hari semakin dipulihkan dan semakin hari semakin menyatakan segala kebenaran dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarkan ya Tuhan di tengah-tengah segala kedagingan dan di tengah-tengah segala ketidakmampuan pribadi kami semakin disadarkan, kami semakin diingatkan bahwa kami butuh Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh anugerah Tuhan. Dan kiranya kuasa-Mu yang terus-menerus memampukan pribadi kami lepas pribadi untuk menjalankan segala amanat agung Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah gelap ini. Kami berdoa dan menyerahkan sekali lagi untuk keberadaan pribadi kami. Tuhan sucikan dan kuduskan untuk setiap motivasi dan tujuan kami pada waktu kami datang di hadapan Bapa. Tuhan kuasai dan Tuhan sendiri juga pakailah kami semuanya untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi mercusuar, untuk menjadi saksi bagi Tuhan sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan pakai dan urapi keberadaan diri hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat dan pakai dan mulut dan lidahnya sehingga segala sesuatu apa yang Dia katakan sekiranya dapat menyenangkan hati-Mu dan berkenan sesuai dengan ketetapan kebenaran firman dan ajaran-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama melihat di dalam Galatia pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan yang kelima ini. Tetapi sebelumnya, dalam 3 minggu yang lalu, saya sudah pernah membahas bahwa dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan mengenai satu konsep etika pelayanan daripada Paulus. Yang dikatakan, saudara, bahwa Paulus itu tidak pernah one man show, tetapi Paulus itu benar-benar menghormati dan menghargai setiap rekan kerjanya dan tidak pernah meremehkan di antara mereka. Ini merupakan satu sikap yang baik bagaimana sebagai seorang pemimpin berani untuk menghormati, berani untuk menghargai, dan tidak pernah meremehkan. Dan yang kedua, saudara, di dalam bagian ini surat Galatia ini membahas soal kebenaran. Pada waktu kebenaran itu bukan karena ide atau usulan pribadi daripada Paulus, tetapi merupakan satu bagian daripada satu hal pikiran dan pergumulan jemaat pula, yang dimana Paulus mengajak seluruhnya memikirkan keutuhan daripada gereja, kebutuhan daripada gereja, pergumulan daripada gereja. Maka keputusan itu pun pada waktu diambil, Paulus memberikan satu didikan kepada kita semuanya. Etika pelayanan itu, keputusan itu bukanlah keputusan pribadi, tetapi keputusan bersama dan ditanggung bersama. Dan yang ketiga, dikatakan Paulus dengan saudara-saudara lainnya, bukan membentuk satu kumpulan eksekutif atau eksklusif, tapi justru mengajak seluruh orang-orang yang dipercayakan untuk mengambil bagian di dalam pelayanan dalam satu gereja. Itu bukan sekedar hanya untuk memikirkan kelompok mereka, tetapi bagaimana mereka harus kembali disadarkan. Kelompok mereka ini pun yang sudah dipercayakan, baik sebagai penatua, baik sebagai seorang majelis, pengurus, dan aktivis, yang dalam bahasa sekarang ini, sudah bagaimana kita berperan dan menaruh perhatian terhadap jemaat Galatia yang lainnya. Dan yang keempat, dikatakan surat ini ditujukan bukan untuk satu gereja,
Tetapi seluruh gereja di kota Galatia yang pada saat itu disesatkan oleh pengajaran sunat yang salah. Yang dikatakan bukan sekedar mereka hanya percaya di dalam keselamatan dalam Yesus Kristus saja, tapi mereka harus menjalankan ketetapan hukum Taurat dengan menjalankan sunat. Saudara, sehingga di dalam hal ini merupakan satu hal yang pergumulan daripada Paulus. Mengapa dia harus memperjuangkan? Maka dia sendiri pun menyadari, saudara, meskipun jemaat Galatia ini sudah meninggalkan, bahkan sudah di dalam hal ini tidak berpijak pada kebenaran Injil yang benar, maka saudara dikatakan sekalipun mereka sudah meninggalkan kebenaran, Paulus dengan tidak henti-hentinya terus-menerus dengan keras mengingatkan, mengkritik keberadaan diri mereka yang sudah jalan salah, yang sudah disesatkan. Tetapi saudara, Paulus masih terlebih dahulu bukan sekedar hanya mengkritik, bukan hanya mengingatkan, tapi Paulus pun sadar pada saat dia selalu berjumpa dengan jemaatnya, pada saat dia melayani, dia selalu memberikan satu kalimat berkat ini. Dikatakan saudara, Paulus terlebih dahulu memberkati mereka, karena di dalam sebagai seorang hamba Tuhan, hendaknya memiliki hati yang selalu memberkati. Kalau hamba Tuhan selalu di dalam hal ini suka mengkritik, suka di dalam hal ini tidak pernah keluar daripada satu kalimat untuk memberkati, maka di dalam hal ini saudara, kita kembali menyadari tugas kita yang dikatakan kepada kita semuanya, baik pribadi saya maupun pribadi kalian. Mulut kita dipakai adalah untuk blessing, untuk memberkati. Bukan untuk selalu mengkritik dan mengingatkan dan mempersalahkan dan memfitnah. Tidak, saudara. Tetapi dikatakan dalam hal ini, tugas sebagai seorang hamba Tuhan hendaknya memiliki hati yang selalu memberkati. Maka peringatan dan kritikan Paulus itu juga terlihat benar-benar, saudara. Benar-benar pada waktu dia menyatakan kepada jemaat Galatia, dia benar-benar menyatakan segala kritikan dan segala peringatan itu berasal dari hati yang mengasihi. Bukan karena Paulus mempunyai kebencian, bukan berasal daripada kebencian dan hati yang penuh dengan murka adanya. Tidak. Saudara bisa membedakan antara orang yang pada waktu mengingatkan, mengkritik, dan kemudian menasihati dengan pergumulan hati yang setulus-tulusnya dari lubuk hatinya. Dengan satu hal yang hanya basa-basi. Kelihatan, saudara. Kenapa kelihatan? Yang nantinya kita akan melihat. Kenapa Paulus di dalam ayat yang ketiga dikatakan kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera daripada Allah. Saudara, dua hal karakter. Yang di dalam hal ini karakter daripada Allah. Allah itu adalah kasih. Allah itu dikatakan adalah sumber damai sejahtera. Yang dikatakan saudara, ini merupakan satu karakter Allah yang sudah dikomunikasikan kepada orang-orang, kepada kita semuanya sebagai makhluk ciptaan. Sehingga dalam karakter daripada Allah ada yang dikatakan communicable dan incommunicable. Yang dikatakan communicable itu kita dapat merasakan kasih itu. Kita dapat juga menambahkan kasih sejak waktu kita kecil. Maka dikatakan saudara, kita pun membutuhkan untuk dikasihani. Dan kita pun dapat mengasihi keberadaan orang lain. Sehingga pada waktu manusia dapat mengasihi sesamanya dan dikasihi, saudara jangan mengatakan itu memang karakter kami, itu memang sifat kami. Tidak. Itu adalah karakter Allah yang sudah dikomunikasikan kepada makhluk ciptaannya. Sehingga kita dapat melihat, saudara, kasih karunia itu adalah kasih Allah tanpa bersyarat terhadap orang berdosa atau terhadap orang pilihannya. Sekali lagi, saudara, kasih karunia itu adalah kasih Allah yang tanpa bersyarat terhadap orang berdosa atau terhadap orang-orang pilihannya. Dan kasih karunia itu adalah pemberian yang cuma-cuma. Yang dijelaskan dalam hal ini Paulus pernah menyatakan di dalam Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Mari kita bersama-sama membukanya dalam Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Kita akan bersama-sama membacakan Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Mari saudara kita bersama-sama membacakan kitab Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan 8. Saya meminta semuanya membacakan karena ini kebenaran firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang untuk mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik pada orang yang berani mati.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, lihatlah dalam pengertian ini baik-baik. Dikatakan tidak ada seorang yang berani mati jikalau untuk temannya yang telah berbuat salah atau terhadap orang lain yang sudah melukai, mengecewakan kita. Boro-boro, saudara, ini adalah karakter daripada manusia yang berdosa, berbeda dengan karakter daripada Kristus. Yang dikatakan, saudara, kasih karunia itu adalah kasih Allah tanpa bersyarat terhadap orang berdosa, terhadap orang pilihannya. Dan pemberian kasih karunia itu adalah pemberian secara cuma-cuma. Dikatakan jelas sekali, Allah itu berani berkorban, berani mati, dan disalibkan, dan di dalam pengertian itu mengalami kesengsaraan untuk keberadaan kita yang sebenarnya itu tidak layak. Tetapi kenapa, saudara, hari ini, kalau kita memperhatikan, ada tidak di tengah-tengah dunia ini, seperti yang Paulus katakan, hari ini ada tidak orang yang berani mati untuk orang yang telah bersalah terhadap kita? Boro-boro, saudara, kita pasti akan mengatakan apa? Boro-boro. Enak aja dia sudah yang bersalah, dia yang sudah berdosa, dia yang sudah banyak kesalahannya. Masa saya suruh mau mati bagi dirinya? Orang itu mau mati bagi orang lain, itu pasti ada unsur untung ruginya. Nggak percaya? Saya berani mati untuk dia. Karena dia sudah mencintai, sudah terima cinta saya. Perhatikan, saudara. Coba kalau cinta kamu mencintai dia setengah mati, tidak diterima, kamu berani mati untuk dia? Belum tentu, saudara. Mikir-mikir. Gila lu, gue mau mati sama dia, tapi cinta gue kagak diterima-terima. Gue dipermainkan, mendingan gue kagak mau mati bagi dia. Maka sudah kita dapat melihat, itulah kasih karunia. Dan bagaimana dengan damai sejahtera? Dikatakan, saudara, damai sejahtera itu adalah sikap yang tegap dan sehat daripada orang percaya. Di mana mereka mempunyai satu damai dengan Allah. Damai dengan pengertian bukan sekedar damai dengan Allah saja dalam dimensi vertikal, tetapi dia mempunyai hidup yang harmonis. Hidup yang harmonis dengan sesama. Dan mempunyai hati yang damai. Saudara, 3 hal unsur ini damai sejahtera itu dalam pengertian orang yang dikatakan memiliki hati damai sejahtera itu mempunyai sikap yang tegap. Tegap itu dalam pengertian tegas, stabil, konsisten, dan sehat. Karena apapun yang dia lakukan, dia mempunyai satu hubungan di hadapan Tuhan itu beres terlebih dahulu. Dan mempunyai hidup harmonis dengan sesama. Dan dikatakan hati yang damai. Hati yang damai tidak pernah bimbang. Tidak pernah maju mundur. Tidak pernah dalam hal ini pelin-pelan sampai pilin-palan. Saudara, di dalam hal ini jelas sekali. Maka di dalam hal ini, saudara, apa hubungannya? Kenapa dikatakan oleh Paulus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera? Kita selalu mendengarkan doa berkat. Para hamba Tuhan selalu mengatakan, kiranya damai sejahtera daripada Allah dan kasih karunia daripada Allah Bapa. Kita selalu mendengarkan. Tetapi apa hubungannya, saudara, antara kasih karunia dengan damai sejahtera ini? Apa hubungannya? Sehingga hubungan ini dapat kita melihat 2 hal. Kasih karunia itu adalah akar dari damai sejahtera. Saudara mengerti ya? Kasih karunia itu adalah akar dari damai sejahtera, dan damai sejahtera itu adalah buah dari kasih karunia. Jadi saudara harus melihat kasih karunia itu adalah akar dari damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu adalah buah dari kasih karunia. Yang dimana, saudara, terlebih dahulu Allah yang memberikan kasih karunia, maka kemudian damai sejahtera itu akan dinyatakan pula. Tidak ada seorang pun yang dapat merasakan damai sejahtera jika kasih karunia itu tidak pernah Tuhan nyatakan terlebih dahulu dalam pribadinya. Dan tidak ada seorang pun yang sudah menerima kasih karunia daripada Allah tidak memiliki damai sejahtera. Maka dalam pengertian ini kita dapat melihat bagi seorang yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, dia akan menerima damai sejahtera itu. Dia tidak pernah akan bengkok lagi, dan dia tidak pernah akan berliku-liku hidupnya. Tetapi dalam pengertian itu dia tegas, tegap, dan sehat adanya. Maka dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera ini adalah berkat Tuhan, yang melalui keberadaan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah diberikan kepada kita. Sebaliknya, jikalau kita meninggalkan berkat dan pemberian Tuhan ini, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera ini, maka dikatakan kita sebagai manusia tidak akan mendapatkan apa-apa berkat surgawi tersebut. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan,
khususnya kepada jemaat di Galatia, dikatakan Paulus itu mengingatkan dan mengkritik mereka. Karena mereka yang sudah meninggalkan kebenaran ini, sekiranya peringatan pada waktu Paulus memberikan berkatnya, kiranya memberikan salam pembukaan, kasih karunia dan damai sejahtera, itu bukan kalimat klise, itu bukan kalimat hanya basa-basi. Seringkali kita ketemu sama orang Kristen selalu mengatakan shalom, shalom. Kiranya Tuhan memberkati ya. Sudah kalimat itu hanya kalimat klise sebetulnya. Kalimat itu hanya, ya cepat-cepat pulang lah. Kiranya kasih karunia menyertai kamu. Sudah, tetapi di dalam hal ini kalimat yang dikatakan oleh Paulus di dalam pembukaan itu memberikan peringatan kepada jemaat di Galatia. Maka di dalam hal ini, saudara, realita ini dapat disimpulkan pada waktu dia menyatakan berkatnya, memberkati mereka. Itu ada kekentalan di dalam Injil keselamatan yang Paulus ingin sampaikan. Di dalam hal ini, kasih karunia dan damai sejahtera itu memberikan suatu pengertian Injil keselamatan. Maka Injil keselamatan yang dimaksudkan oleh Paulus itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah the nature of salvation is peace or reconciliation. Yang dikatakan di dalam hal ini, natur keselamatan itu adalah damai atau rekonsiliasi. Yang dikatakan sudah natur keselamatan itu, yang dikatakan adalah damai. Peace with God, yang pertama. Yang kedua adalah peace with men. Dan yang ketiga adalah peace within. Kenapa, saudara? Yang pertama, peace with God. Vertikal, kamu beres. Peace with men secara horizontal. Dan peace within. Artinya itu, sampai damai sejahtera kamu itu berasal dari lubuk hatimu. Orang damai. Waktu kita kecil, kita rebutan permen, kita tengkar sama saudara kita. Iya kan? Rebutan permen. Saya waktu kecil, saudara, sering berkelahi dengan koko saya. Kemudian, koko saya yang paling besar menghadapkan kami berdua. Ngaku salah nggak? Mau damai nggak? Kita yang masih kecil. Apanya damai? Dia ambil permen saya. Digamparin, saudara. Pak! Damai nggak? Yang satu juga, pak. Damai nggak? Manusia kan kalau yang pihak ketiga itu kan soalnya baik mau cepet-cepet, kalau bisa itu nggak ada masalah, damaiin. Damai nggak damai, tetap damai, saudara. Ngerti ya, saudara? Pokoknya asal jabatan tangan itu damai. Saudara, waktu jabatan tangan damai, hati kita sering kali mengatakan apa? Awas lu ya. Kali ini gue cuma kasih dia muka. Gue cuma salaman aja daripada gue digamparin. Ngerti ya, saudara? Tapi dalam lubuk hatinya, buru-buru gue damai sama lu. Saya sih sudah mengampuni, Pak, tapi saya tidak akan bisa memaafkan. Loh, ini sama aja, saudara. Ngerti ya? Nangkep ya, saudara? Saya sih sudah mengampuni, Pak, tapi belum tentu saya bisa memaafkan. Nah ini, saudara. Kalimat itu yang dikatakan the nature of salvation is peace and reconciliation. Yang dikatakan natur keselamatan itu adalah damai dan rekonsiliasi. Peace with God, peace with man, and peace within. Dan yang kedua, dalam Injil keselamatan daripada Paulus adalah the source of salvation is grace. Yang dikatakan adalah sumber keselamatan itu adalah anugerah, pemberian, simpati daripada Allah. Yang dikatakan kasih karunia Allah itu di mana Dia yang terlebih dahulu simpati, terlepas daripada segala usaha dan pekerjaan manusia. Kasih dan kebaikan Allah itu kepada kita semuanya yang sebenarnya kita tidak pantas dan tidak layak untuk menerimanya. Tetapi kasih karunia dan damai sejahtera itu mengalir bersama-sama dari Allah dan dari anak. Saudara, sehingga dalam pengertian ini Paulus mengajar kepada kita, mengajak kita semuanya, dan khususnya kepada jemaat Galatia, kembali ke dalam peristiwa, dalam sejarah, di mana kasih karunia dan damai sejahtera itu berasal daripada kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia mengajak kita semuanya melihat kasih karunia dan damai sejahtera. Wah, ini saya kalau membaca satu konsep daripada Paulus itu, orangnya pintar dan jenius, saudara. Karena dia memberikan blessing itu bukan sekedar hanya kalimat blessing, tetapi dia bisa meneruskan sampai dalam setiap perkataan dia. Maka saudara, dia mengatakan, lihatlah, kasih karunia dan damai sejahtera itu dinyatakan melalui keberadaan anak yang tunggal, Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Maka signifikansi kematian Kristus,
Signifikansi daripada theology of cross itu memberikan kepada kita 3 hal yang hari ini untuk kita renungkan, untuk kita dengarkan. Kenapa Paulus memberitahukan dalam Galatia pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan 5 itu, sentralnya itu Yesus yang dimuliakan, Yesus yang harus diaminkan, Yesus yang harus ditinggikan. Tetapi sangat disayangkan saudara, hari ini seluruh mimbar Tuhan dalam gereja-gereja Tuhan sudah kehilangan Yesus yang dimuliakan. Kalau tidak aku, pribadi seseorang yang ditonjolkan, yang diagungkan. Saya kadang-kadang berpikir, saudara, tugas kita ini memberitakan Kristus. Tugas kita ini meninggikan Kristus. Jangan sampai, saudara, kemudian dengan membanggakan keberadaan diri kita. Itu tidak baik. Apalagi dengan menonjolkan, saya sudah menciptakan lagu. Kristus tidak pernah menciptakan lagu. Kristus gak usah menciptakan lagu. Kristus gak usah menciptakan lagu karena dia yang dilakukan. Karena dia yang ditinggikan. Kalau saudara sudah mengkomparkan antara pribadi kita dengan keberadaan Kristus, itu berbahaya. Maka kita kembali melihat, kenapa Paulus mengatakan, lihatlah signifikansi kematian daripada Kristus. 3 hal. Yang pertama, di dalam bahasa aslinya adalah Christ died for. Yang dikatakan, karena dalam bahasa Indonesia itu terlalu minim, saudara, menghilangkan arti aslinya. Di dalam bahasa Indonesianya itu Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Kita kadang-kadang mendengarkan itu, udah tahu. Mati untuk gua. Dia menyelamatkan saya, udah tahu. Nenek gua juga udah tahu. Ngerti, saudara? Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu membuat kita itu nanti kita akan bisa membedakan. Christ died for. Yang di dalam pengertian ini karakter dari kematian Kristus itu adalah dia memberikan dirinya untuk dosa-dosa kita. Memberikan dirinya untuk dosa-dosa kita. Pengorbanan Kristus itu menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Dan bukti sekaligus keadilan Allah Bapa di mana dosa menuntut kematian. Sekaligus, saudara, mana dalam ayat yang pertama dan kedua saya sudah mengatakan, ada tidak seorang yang menyatakan keadilan sekaligus kasih? Ada tidak orang yang menyatakan kasih sekaligus menyatakan keadilannya? Sekaligus. Seringkali kita menyatakan kasih, tapi menghilangkan keadilan. Seringkali kita mengasihi seseorang, tapi menghilangkan konsep kebenaran. Betul tidak? Seringkali kita bicara soal kebenaran tanpa kasih, sampai mempunyai arti kekejaman dan ketidakadilan. Tetapi di dalam pengertian ini, saudara, kebenaran yang besar akan kita temukan. Di mana Paulus mengajak kita membuka dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 13 yang saya akan bacakan. Dia memberikan satu kalimat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, ini satu kalimat yang indah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Menebus dalam arti sudah membayar lunas. Dengan jalan apa? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Menjadi kutuk karena kita. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia seharusnya tidak berdosa. Yang tidak pernah berdosa. Yang tidak seharusnya dia disalibkan. Tapi karena siapa? Karena pribadi saya, pribadi kamu, pribadi kita semuanya. Nggak ada, saudara, namanya kita ini semuanya di antara kita, baik saya sebagai seorang hamba Tuhan pun beres. Betul-betul beres di hadapan Tuhan. Jujur, banyak sekali. Seharusnya sebagai hamba Tuhan pun harus kembali mentransparansi dirinya. Kadang-kadang, saudara, ini merupakan satu mimbar. Jikalau saudara mengatakan suatu hal yang baik, yang kelihatannya benar, tapi saudara tidak pernah mentransparansi diri kalian. Baik di hadapan jemaat maupun di hadapan Tuhan. Saudara, kalian merasa sebagai pemimpin agama hebat. Saya mengatakan tidak, saudara. Saya kadang-kadang berpikir, Tuhan, saya menyampaikan begini, tapi kalau saya belum melakukan demikian, apa yang terjadi? Kuasa dan kekuatan itu dari mana, Tuhan? Maka saya selalu mengajak kita semuanya itu kembali kepada Kristus yang dimuliakan, kepada Kristus yang ditinggikan. Jangan melihat pemimpin. Saya sendiri pun tidak pernah mengatakan, lihatlah. Saya tidak malah mengatakan, saya sendiri pun banyak kelemahan, saudara. Saya kembali harus melihat. Saya hanya mengatakan, waktu kita berkhotbah, Kristus itu yang harus
semaksimal mungkin kita minta Tuhan, hanya Kristus yang dimuliakan. Yang dikatakan preaching the gospel is glorify Him. Yang dikatakan kita harus memuliakan Dia. Maka Martin Luther pada waktu melihat satu catatan daripada Paulus ini, apalagi dia pernah mengatakan bahwa kitab Galatia ini adalah satu kitab yang dianggap sebagai tunangan dia. Karena dia sudah jatuh cinta terhadap kitab Galatia ini. Maka Martin Luther mengomentari kalimat dalam Galatia pasal yang ketiga 13 ini. Dia mengatakan kalimat itu seperti halilintar dari surga, melawan seluruh macam kebenaran yang berada di tengah-tengah dunia ini. Yang dimana kebenaran di dalam dunia ini hanya berpusat pada diri mereka sendiri. Hanya kepuasan kebenaran diri mereka sendiri. Kemauan diri mereka sendiri. Hawa nafsu diri mereka sendiri. Saudara, sehingga di dalam hal ini dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Saudara, sekali lagi pengorbanan Kristus untuk dosa-dosa kita seharusnya itu bukan masalah sepele yang kita sudah sering dengarkan dalam kalimat klise. Seharusnya kita menyadari, seharusnya kita menginsyafi bahwa kita ini orang berdosa, tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, dan pada akhirnya apa yang kita pertaruhkan, apa yang kita tonjolkan, apa yang kita sombongkan menjadi suatu kekuatan kita akan menyerah. Dan kita akan meninggalkan segala kepercayaan pribadi kita yang kita anggap dulunya sebagai satu kebenaran. Ingat, saudara, dulunya kamu mempegang ini yang benar. Itu yang benar. Segala sesuatu yang kamu pegang ini yang benar di luar Kristus, pada akhirnya yang ini yang kamu anggap sebagai kebenaran kamu, pikiran kamu, kebenaran kamu, perasaanmu yang paling benar. Tetapi kamu lakukan itu semuanya di luar Kristus, di luar kebenaran. Pada akhirnya, saudara, segala sesuatu yang kamu percayai dan kamu anggap sebagai satu kebenaran itu akan menghantam dan menghancurkan pribadi kamu sendiri. Saudara, sehingga di dalam hal ini kita ingat baik-baik. Kita kembali menyadari. Itu dalam pengertian Christ died for. Yang kedua, Christ died to. Yang dikatakan dalam pengertian Christ died to ini, kematian Kristus mati untuk menyelamatkan kita. Saudara, dalam pengertian dalam bahasa aslinya itu Christ died to. Injil itu menyelamatkan. Dan Injil itu adalah emansipasi daripada perbudakan. Ingat ya, waktu kita mengabarkan Injil, Injil itu menyelamatkan. Dan Injil itu emansipasi dari perbudakan. Maka seorang yang bernama John Stott, seorang teolog reform, dia memberikan satu kalimat yang sangat baik. Christianity is a rescue religion. Kekristenan itu adalah agama yang menyelamatkan. Karena di dalam bahasa Greek-nya, exaireo. Yang dikatakan exaireo itu digunakan dalam peristiwa penyelamatan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yang dikatakan, saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 yang mengambil di dalam Perjanjian Lama, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Perhatikan kata aku timbul. Dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau kuutus ke tanah Mesir. Ini satu perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Kepada Musa, saudara. Tetapi saudara melihat dalam satu kalimat, one sentence, satu kalimat, terdapat 3 keberadaan Allah Tritunggal sekaligus dinyatakan. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Dan yang kedua, aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan yang ketiga, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Saudara menyatakan apa? Allah Bapa yang merencanakan, Allah Bapa yang menggenapi, dan Allah Roh Kudus, Allah Roh penghibur yang turun untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Saudara, itu yang dikatakan Christianity is a rescue religion. Keberadaan diri kita seringkali kita merasakan kesedihan, kepedihan yang mungkin orang lain tidak dapat mengerti. Tapi ingat baik-baik, saudara, kamu tidak sendirian. Keberadaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus selalu menyertai kepada setiap mereka yang percaya dan taat. Selain daripada itu, apakah Injil yang diberitakan oleh para rasul juga menyelamatkan?
Bukan menyelamatkan pribadi mereka yang mendengarkan, tetapi kepada mereka yang menyampaikan kebenaran Injil itu. Injil itu pun menyatakan keselamatan kepada orang itu. Bahkan dikatakan sudah dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, dikatakan menyelamatkan Petrus dari penjara dan dari tangan Herodes. Bahkan selain daripada itu, Injil itu juga menyelamatkan Paulus dari kemarahan orang Yahudi ketika mereka mau membunuhnya. Ini terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 12 dan Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. Sehingga sudah dapat melihat inilah. Sudah, maka kita tidak perlu takut waktu menyatakan, memberitakan Injil yang benar. Injil yang benar waktu diberitakan, itu akan memberikan kuasa. Memberikan satu kuasa yang dimana sinar yang akan menerangi kegelapan dan akan membongkar segala keaiban dan kegelapan yang selama ini kebenaran itu ditindas dengan kejahatan daripada manusia. Saudara, sehingga dalam pengertian Christ that too ini, yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud Kristus menyelamatkan kita dengan kematiannya? Maka dikatakan tujuan daripada keselamatan dari Allah, yaitu bukan mengeluarkan kita daripada dunia. Saudara mengatakan, saya diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Allah mengatakan, tujuan aku menyelamatkan diri kamu bukan memindahkan kamu daripada dunia ini. Tetapi sebaliknya, saudara. Tuhan masih mengizinkan kita. Kita sudah mengecap kasih karunia daripada Allah. Tuhan mengizinkan kita tetap stay di dalam dunia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini kita dituntut untuk menjadi terang dan garam Tuhan. Terang dan garam Tuhan itu, saudara, harus menggarami. Menggarami yang tawar. Menggarami yang sudah tidak ada rasanya lagi. Yang sudah dingin. Dan menjadi terang untuk menerangi dalam kegelapan. Maka Alkitab ini membagi kita menjadi membagi sejarah dalam dua zaman. Alkitab membagi dalam dua zaman yang dikatakan this age and the age to come. Yang dikatakan dalam pengertian ini, kedua waktu ini, kedua zaman ini, kedua waktu ini paralel, saudara, di mana zaman yang akan datang adalah zaman yang sedang berjalan, tetapi belum berakhir. Saudara diingatkan baik-baik, kalau saudara mengatakan, kapan akhir zaman? Seringkali kita menjadi orang yang salah. Nanti saja akhir zaman akan tiba. Akhir zaman itu sekarang. Kapan akhir zaman? Now. Kapan? Detik hari ini. Ini akhir zaman. This age and the age to come. Yang dikatakan, saudara, ini menunjukkan satu hal proses kita. Sebagai orang yang diselamatkan. Di dalam pengertian Christian conversion. Sebagai orang yang diubahkan. Bahwa kita diubahkan ini berarti kita diselamatkan dari waktu yang lalu. Dari zaman yang lalu dan diubah ke waktu yang akan datang. Di mana kehidupan Kristen itu harus hidup dalam zaman ini menuju kehidupan yang akan datang. Berarti yang lama itu sudah berlalu, yang baru itu sudah datang dan segera akan saudara jalani. Maka dalam pengertian ini, saudara, kita tidak boleh mengatakan akhir zaman itu nanti. Tidak. Maka orang Kristen yang tidak mengerti tentang konsep ini selalu mengatakan apa? Kapan Tuhan akhir zaman? Jadi selama sebelum akhir zaman dia berbuat dosa. Sepuas-puasnya. Kalimat yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang tua ngomongnya apa? Nanti saja. Gua masa muda, gua sih maunya baik enak-enak. Gua sih maunya melakukan aktivitasku semasa aku masih muda. Mencari pengalaman. Tunggu nanti kalau aku mau mati. Tunggu nanti akhir zaman akan tiba. Aku segera bertobat. Dan bukannya kalau aku bertobat dan percaya kepada Yesus, maka aku diselamatkan. Nangkep ya, saudara? Kalimat ini adalah kalimat yang salah. Mereka tidak pernah mengerti akhir zaman itu adalah hari ini. Already, but not yet. Yang sudah berjalan tetapi belum berakhir. Kematian Kristus itu bukan saja membawa pengampunan, tetapi kita yang sudah diampuni harus tinggal di dalam hidup yang baru. Ingat kalimat ini ya. Kematian Kristus bukan saja membawa pengampunan, tetapi kita yang sudah diampuni harus tinggal di dalam hidup yang baru. Dan sebagai penutup renungan kita yang ketiga, Christ died for, Christ died to, and ketiga, and the third adalah Christ died according to God's will.
yaitu dalam kematian Kristus itu menurut kehendak Allah. Dikatakan saudara, yang telah menyerahkan dirinya. Yang telah menyerahkan dirinya dalam arti suatu hal tindakan final. Suatu hal kemurnian yang dilaksanakan dengan suatu sukarela. Tidak ada paksaan. Kematian daripada Kristus yang telah menyerahkan dirinya, itu adalah final. Itu adalah satu kalimat rencana terakhir dari Allah Bapa yang mengatakan penggenapan harus dijalankan. Itu final. Murni tidak? Murni. Paksaan? Sukarela. Dikatakan yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Kalimat karena. Karena ini bukan kalimat biasa. Tapi itu kalimat hyper, saudara. Kalimat yang sangat aktif. Yang pada umumnya, di mana mereka ini, saudara, bukan mereka sekedar hanya berbuat, bukan dosa pribadi yang menjadi penghalang di antara Allah dan manusia. Tetapi dikatakan manusia itu harus dilepaskan dari seluruh kedudukannya di dalam dunia yang jahat yang sekarang ini. Saudara, sehingga di dalam hal ini kita dapat melihat itu, saudara, karena ini, karena kalimat karena itu, karena dosa-dosa kita. Itu merupakan satu hal penekanan hyper. Bukan karena dosa pribadimu semata-mata, saudara. Tapi baik dosa pribadi kamu maupun tempat yang kamu hidupi, dunia yang sedang kamu tinggali, itu adalah dunia yang sudah hidup dalam kejahatan, hidup dalam kegelapan. Maka dikatakan oleh Paulus, Injil bukanlah berita perbaikan, tetapi Injil itu adalah berita pembebasan. Nangkep ya, saudara? Sehingga di dalam hal ini emansipasi perbudakan. Injil itu menyatakan pembebasan. Ini yang penting, yang saudara harus mengerti baik-baik. Sehingga dikatakan karena dunia ini lebih tepat diterjemahkan sebagai satu zaman. Yang kalau saudara membaca baik-baik, kata dunia yang selalu dipakai oleh Paulus, dunia itu lebih baik diartikan, diterjemahkan sebagai satu zaman. Zaman merupakan satu istilah waktu. Dan sama sekali tidak mengacu kepada alam atau manusia. Tetapi dalam satu lingkungan hidup manusia yang sudah dirusak oleh dosa, yang dikuasai oleh iblis, yaitu ilah zaman ini. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kematian Kristus yang adalah gambaran daripada Allah. Perkataan ilah zaman ini atau dunia ini menunjuk kepada iblis. Saudara, dikatakan kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Saudara pikir baik-baik ya, renungkan. Hidup kamu itu semakin hari semakin enak atau semakin banyak pergumulan. Gitu aja, simple. Kalau saudara mengatakan dunia ini jahat, mana yang jahat? Kau tiap hari bisa makan, nggak ada sesuatu yang jahat. Saudara, yang jadi pertanyaan bagi saya, mengajak saudara untuk berpikir. Saudara pernah merasakan tidak, hidup ini semakin enak atau semakin tidak enak? Semakin banyak tekanan, semakin banyak pergumulan, semakin banyak teriakan, semakin banyak tangisan, semakin banyak ketidakadilan, semakin banyak penderitaan. Iya kan? Saudara, dikatakan itulah. Yang dikatakan saudara, perkataan ilah zaman ini menunjukkan kepada iblis yang memegang kuasa atas banyak kegiatan. Yang memegang kuasa atas kegiatan pada zaman sekarang ini. Tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya diingatkan saudara. Tetapi pemerintahan daripada iblis itu bersifat sementara dan bersifat bersyarat adanya. Dia melangsungkan pemerintahannya hanya dengan kehendak Allah yang mengizinkan sampai akhir sejarah. Baca dalam kitab Wahyu. Khususnya dalam ayat yang pasal yang ke-19 sampai dengan pasal yang ke-20. Dikatakan kelihatannya dia berkuasa. Bukankah dia mengatakan si iblis atau setan itu memberikan pesan sponsornya. Tapi dunia ini memberikan fasilitas dan wadahnya. Apapun, kegiatan apapun di dalam zaman ini, saudara sebutkan, yang mana tidak pernah akan terlepas daripada kuasa kegelapan. Yang dikatakan saudara, tetapi kita sebagai orang percaya, pemerintahan daripada kuasa kegelapan sekalipun dapat bermain di dalam segala kejahatan mereka, menindas kebenaran dengan segala kejahatan mereka. Apakah itu akan selamanya? Tidak. Dikatakan sementara.
Kuasa mereka itu sementara dan bersyarat. Contoh, saudara, saya pernah mengkonseling seorang ibu atau seorang bapak yang tidak mau keriput. Kalau ke salon dengan tarik operasi plastik, tarik kulit, ya kan? Pertama kali kalau saudara mengalami keriput sedikit, ditarik masih puji Tuhan. Tidak kelihatan, ya kan? Semakin tua setelah ditarik, keriput lagi nggak? Jangan menghina ayam loh. Dasar ayam kulitnya gini. Besok kamu juga sama. Ayam akan mengatakan, me too, you too. Mengatakan, kulit kita akan seperti Kentucky Fried Chicken. Mau nggak mau. Nggak ada namanya tua semakin kalian singset. Nggak ada. Keriput, ditarik lagi, tarik lagi. Saudara kalau udah tua ditarik, tarik apanya sampai dokternya bilang, udah nggak ada yang ditarik. Tapi dunia kebatinan memberikan tawaran apa? Tidak perlu ditarik-tarik. Tidak perlu operasi. Cukup dengan susuk. Susuk itu suatu hal yang believe it or not. Tapi saya pernah, saudara, kaget. Waktu saya mengatakan, you bermain dalam kuasa kegelapan. Iya. Saya melihat di sininya. Apa itu kok sepertinya ada jarum atau emas? Oh, maaf Pak. Dia ambil, saudara. Agak sakit itu, set. Jarum emas. Buat apa? Akhirnya ngaku, saudara. Main susuk. Dia masukkan lagi. Jarum yang buat nyuntik muka kita, udah kita kejet-kejet, saudara. Ngerti ya? Itu lebih besar. Dimasukkan, saudara. Dimasukkan. Saya mengingatkan kepada dia. Tidak ada sesuatu yang kamu cari di luar Tuhan. Yang tanpa syarat. Semuanya itu bersyarat dan semuanya itu akan bersifat sementara. Dia tidak percaya. Saya mengingatkan dengan tegas. Bahwa suatu kali kamu akan mengerti perkataan saya dan kamu akan mengalami teriakan dan tangisan. Sudah tahu ya? Karena untuk menjaga kemolekan, kecantikan mukanya. Sampai akhirnya sudah tahu, keluarganya hancur, berantakan, dan akhirnya persyaratan itu diminta, suaminya harus meninggal. Meninggal, saudara, suaminya. Saudara, dikatakan tidak ada sesuatu yang dikatakan kuasa kegelapan itu pada waktu memberikan suatu hal yang enak, memberikan suatu hal yang luar biasa untuk kita nikmati, tanpa adanya satu persyaratan dan kekal adanya. Tidak ada sementara. Ingat, saudara, peristiwa daripada Ayub. Pada waktu kuasa kegelapan ingin menantang dan setan ingin menjatuhkan Ayub dan ingin memberikan satu pencobaan kepada orang yang dianggap saleh oleh Tuhan. Karena Ayub satu-satunya orang yang mendapatkan satu penghargaan daripada Tuhan sendiri. Tidak ada manusia yang aku temukan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bumi ini, yang sesaleh daripada Ayub. Itu kalimat penghargaan daripada Tuhan sendiri. Tapi pada waktu kuasa kegelapan ingin menjangkau atau ingin mencobai dia, Tuhan mengatakan apa? Boleh kamu lakukan segala sesuatunya. Termasuk tantangan kamu, yang istilah itu, kalau kamu mengambil hartanya saja, dia tetap akan mencintai kamu. Tapi bagaimana kalau dalam sakit penyakitnya, luka kustanya yang begitu banyak, dia pasti akan menghujat dan mengata-ngatai kamu. Tuhan izinkan, tetapi kalimat yang Tuhan tetap memegang apa? Segala sesuatunya itu Tuhan izinkan, tetapi soal hidup dan mati itu bukan tanggung jawabmu, bukan kuasamu. Berarti di dalam pengertian ini, saudara, mereka dikatakan tidak dapat melangsungkan pemerintahnya selamanya. Tapi hanya menurut kehendak Allah yang mengizinkan sampai pada akhir sejarah. Mereka yang tidak tunduk kepada Yesus Kristus tetap berada di bawah kekuasaan iblis. Dia membutakan mata mereka terhadap kebenaran dan kemuliaan Injil. Karena mereka tidak dapat diselamatkan. Karena di dalam hal ini orang yang menolak Injil, orang yang mendapatkan sesuatu di luar Kristus, tidak mungkin mengalami keselamatan. Saudara, sehingga di dalam pengertian ini kita kembali diingatkan, kita kembali disadarkan, kedaulatan Tuhan itu bekerja. Sekalipun kita ditindas, difitnah, disiksa, mengalami ketidakadilan, ingat, saudara, jikalau kamu melakukan hal itu kebenaran dan tidak ada unsur satu hal kejahatan,
Allah akan menjadi pembelamu, akan menjadi hakimmu. Dan segala pembelaan dan keadilan yang Allah berikan, itu biasanya lebih berat dan lebih membuat kita itu kan berteriak pada waktu mengatakan keadilan Tuhan itu sangat berat sekali. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena pada waktu Tuhan menyatakan keadilannya terhadap orang yang melukai kita, yang melakukan ketidakadilan terhadap hamba yang setia, Dia akan menuntut jauh lebih berat daripada tuntutan kita. Saudara, Kristus di dalam karya penebusannya bertindak bersama dengan Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Sampai dengan bagi Allah lah segala kemuliaan, pujian orang-orang kudus untuk selama-lamanya. Maka sebagai seorang rasul, Paulus menyampaikan kebenaran tersebut dengan mengkaitkan Kristus kepada Bapa di dalam panggilannya sebagai seorang rasul, di dalam penganugerahan kasih karunia dan damai sejahtera, dan di dalam penyelesaian tugas penyelamatan yang dia harus nyatakan, yang harus dia beritakan. Christ died to, Christ died for, Christ died to, Christ died to according God's will. Yang dapat kita simpulkan, di dalam sejarah, dia sudah mengenapinya di kayu salib. 3 hal. Dia sudah mengenapinya di kayu salib di dalam sejarah. Dia sudah mengenapi di kayu salib. Christ died for. Christ died to. Dia sudah dia sendiri. Dia juga sudah mengumumkannya dalam firman-Nya melalui orang-orang pilihannya. And Christ died to according God's will. Dikatakan dia yang sudah memberikan kelimpahan pengalaman kepada orang-orang percaya pada masa dulu sampai sekarang ini, pada masa kini ini. Yang dikatakan kita mengalami penghiburan, kekuatan daripada Tuhan. Tuhan mengatakan ketiga-tiganya, aku sudah menyatakan di dalam signifikansi kematian daripada anak tunggal Bapa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita menjadi orang yang selalu diingatkan mengenai kematian Kristus. Seharusnya orang yang sudah seringkali mendengarkan dan diajak untuk berpikir mengenai kematian Kristus tidak hidup untuk dirinya sendiri. Saya seringkali mengajak kita merenungkan 365 hari setiap tahun saudara diberikan oleh Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Pernah tidak saudara membawa satu jiwa di hadapan Tuhan, yang dari orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya, yang tidak mengenal kebenaran Injil Kristus menjadi orang yang mengenal kebenaran Injil Kristus? Pernah tidak? Saudara pikir baik-baik. Kalau saudara hanya hidup untuk diri kamu sendiri, membawa pribadi kamu sendiri, tidak pernah care terhadap orang lain. Pertanyaan saudara, how is mah? Saudara itu enak enggak? Atau merasa tidak nyaman? Atau merasa ada satu hutang yang saudara harus bayar di hadapan Tuhan? Itulah hutang Injil. Yang dimana orang yang diselamatkan, orang yang menerima kasih karunia dan damai sejahtera daripada Kristus, tidak memiliki untuk dirinya sendiri, tapi harus dibagikan kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan memberikan kita kekuatan, memberikan kepada kita satu hal pengertian dan didikan